Halo semuanya, kali ini kita mau sharing tentang dasar-dasar HTML. Sekarang kalau kalian udah ngerti tentang cara buat paragraf dan lain sebagainya, kita akan masuk ke bagian tabel. Nah, tabel ini kita cuman mau basicnya aja sih ya. Jadi ada beberapa elemen tabel yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah table, tr, td, th, dan caption. Kemudian di atribut-atributnya ini ada call span, row span, CSS border, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke cara pembuatan tabel ya. Ini kita geser ke bawah aja. Ini sebenarnya mau apa ya? Istilah kayak mau lu enter seberapa banyak pun tetap gak akan mempengaruhi ya. Misalnya gue tambah di sini ASD dengan harapan dia akan ada ASD di enter, itu tuh nggak ngaruh sebenarnya. Jadi yang ngaruh ini kalau lu mau enter pakainya BR yang tadi gue udah jelasin. Kalau lu mau enter ya menurut gue sih membuat coding lu jadi lebih rapi aja ya, lebih enak dibaca. Lanjut ke pembuatan tabel. Sekarang gue mau bikin tabel. Tadi seperti gue bilang ada tag tabel namanya. Jangan lupa tutup tag juga. Nah, di sini gue akan pakai atributnya tabel, yaitu adalah border 1, yang artinya ada bordernya dengan style. Style ini sebenarnya merujuk ke CSS ya. Jadi kalau lu nggak mau pakai style di sini, lu bisa bikin CSS tentang tabel. Mungkin di bagian atasnya headnya biasanya, atau di bagian luarnya juga bisa. Maksudnya di file CSS terpisah. Di sini gue mau masukin width-nya 100. Udah. Kemudian seperti yang tadi gue udah bilang, ada TR, ada TD, ada TH. Nah, di sini adalah TR yang kita pakai pertama kali. Jadi gue akan tulis dulu, kalian nanti kalian akan mulai paham lah apa yang gue maksud. Nah, di sini udah ada TR, di dalamnya TR ada TH, ada TH lagi. Kemudian selanjutnya ada TR lagi, di dalamnya ada TD, ada TD. Kemudian ada TR, ada TD, TD lagi, ada TR, ada TD, ada TD lagi. Di sini apa udah ada yang bisa nebak? Maksudnya kita mau bikin tabel bentuknya gimana? Mungkin dari beberapa kalian udah ada yang bisa nebak. Ini kita mau bikin tabel 4. Jadi kolomnya ada 2. Kemudian row-nya di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi row-nya ada 4, sedangkan kolomnya ada 2. Kolom ini di dalam, jadi maksudnya setiap satu baris ini ada 2 data. Satu baris ini ada 2 data, satu baris ini ada 2 data. Nah, sekarang bedanya apa antara TH dengan TD? TH ini adalah head artinya, atau judul dari tabel, bukan judul ya, judul dari kolomnya. Sedangkan TD ini adalah data, yaitu adalah isi datanya. Sekarang gue mau bikin tabel nama lengkap dengan tanggal lahirnya. TTL ya, biar nggak terlalu panjang. Di sini gue kasih Satura Marni. TTL-nya Jakarta 10 Des 1990. Nah, di sini udah jadi semua. Coba kita refresh. Nah, di sini kan ada tabel ya, seperti yang tadi gue udah tulis. Tabel bordernya 1, ada bordernya. Kemudian nama lengkap TTL Satura Marni. Ini 1, 2, 3. Jadi memang ada 3. Coba sekarang kita nggak pakai border ya. Tadi yang gue bilang atribut ini sebenarnya bisa dihilangkan, tapi jadi nggak sesuai ekspektasi kan. Sebenarnya mau tabel kan biasanya ada garisnya, tapi kalau memang ada keperluan pembuatan HTML tabel, mau pakai tabel tapi nggak pakai garis ya silahkan, nggak usah pakai border tadi. Jadi itu untuk pembuatan tabelnya nggak terlalu susah kan sebenarnya. Yang penting kalian hafal TR, dalamnya TH atau TD, kemudian tutup TR lagi. Selanjutnya adalah kita mau bikin list. Nah, list ini ada 3 macam ya. Ada list berurutan, list tidak berurutan,
dan juga list deskripsi. Kalau list berurutan ini sering disebut sebagai ordered list. List ini merupakan list yang tiap itemnya dijabarkan dalam sebuah urutan. Biasanya kalau list berurutan ini menggunakan OL, seperti yang gue sebutin tadi adalah ordered list. Jadi pakainya OL. Jangan lupa pakai pakai OL juga untuk penutup. Nah, di dalamnya ini adalah pakai LI. LI ini artinya list. Sekarang gue mau bikin ada 3 list aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting udah pada paham cara bikinnya. Kalau lihat dari perintahnya kan ini kayak ya perintah orang ngambil ya. Jadi yang pertama ambil piring, yang kedua ambil makanan, yang tiga duduk. Jadi sebenarnya kalau lu pakai OL ini, lu nggak perlu musingin ini nomor 1 nggak perlu ditambahin 1 gini, nggak perlu karena dia akan otomatis langsung nambahin karena dia udah berbentuk list dan udah lu kasih order, jadi udah berurutan gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke unordered atau tidak berurutan. Nah ini kebalikannya dari ordered ya tentunya. Jadi dia akan menjabarkan poin-poin tapi tanpa ada penomoran. Unordered itu adalah UL, namanya juga unordered. Oke, nah ini tetap pakai LI. Nah karena ngomongin tentang unordered, dia kan bukan sesuatu yang berurutan ya. Jadi kayak opsi gitu. Misalnya bakso goreng, kita opsi makanan di sini. Kalau kalian udah bisa enakan ngopas-ngopas sih sebenarnya kalau udah mainan HTML gitu. Salah tulis. Mie ayam. Kemudian es teh manis. Kita langsung cek aja. Nah, di sini ada kan bakso goreng, mie ayam, es teh manis. Jadi memang bukan sebuah urutan. Selanjutnya ada yang terakhir adalah list dengan deskripsi atau description list. List ini sebenarnya jarang dibahas ya. Kebanyakan atau yang terkenal itu kan sebenarnya yang ordered sama unordered. Tapi sebenarnya list ini ada dan menurut gue cukup banyak digunakan sih sebenarnya. Jadi list ini berguna untuk menjabarkan item beserta deskripsinya. Jadi kalau ini kan penjabaran itemnya aja, deskripsinya enggak. Nah, kalau untuk menggunakan description list ini, kita menggunakan DL. Ini untuk tag pembukanya, yang artinya description list. Kemudian ada DT untuk description title-nya. Dan juga ada DD untuk description datanya. Ini coba gue bikin dulu. Nah, ini contohnya. DL, ada DT, DD, kemudian ada DT, ada DD lagi. Nah, dia ini nggak ada batasannya ya. Maksudnya nggak kayak yang gini kan harus di dalamnya. L ini harus di dalam. Tapi kalau di sini, DD-nya ini nggak mesti ada di dalam DT-nya. Jadi ada DT sendiri, ada DD sendiri. Contoh sekarang gue mau bikin tentang makanan ya. Sarapan. Ya nggak makanan sih sebenarnya. Sarapan. Deskripsinya adalah udah selesai, refresh. Nah, di sini kan. Jadi dia ada DT, DD, DT, DD. Ini sebagai title-nya, sedangkan ini sebagai datanya. Ini title, ini data. Mungkin sekian dulu untuk sharing HTML, basic HTML kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa ikutin video-video selanjutnya, baik yang pemrograman maupun review-review maupun yang lain-lainnya. Intinya karena sharing itu nggak salah dan sharing itu nggak dosa. Tetap nantikan video kami. Thank you and bye-bye.